Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih berjumpa kembali dengan channel Nganjuk TV. Sekarang saya berada di Kompleks Candi Lor yang ada di Desa Candirejo, Kecamatan Locarat, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kali ini bertepatan dengan tanggal 10 April tahun 2020. Di tempat ini dulu 1083 tahun yang lalu, tepatnya tahun 937 Masehi, telah terjadi peristiwa besar di sini, yaitu berupa penatapan Sima Kakatikan Sri Jayamerta, sebuah anugerah pembebasan pajak yang diberikan oleh Raja Sindok Raja Medang kepada rakyat Kakatikan Sri Jayamerta, dimungkinkan karena berhasil ikut menghalau musuh bebuyutannya yang berasal dari Swarna Dwipa. Untuk itu di kompleks ini tentunya dulu telah terjadi prosesi penetapan Sima yang ditandai dengan upacara-upacara penetapan yang dilakukan oleh seorang Magudur atau seorang Widyati terkait dengan upacara penetapan Sima tersebut. Artinya bahwa 937 Masehi lalu di tempat ini telah bertebaran doa-doa para orang suci yang doanya untuk mendoakan rakyat Kakatikan Sri Jayamerta. Tidak ada salahnya bahwa saat sekarang ini berangkat dari situs Candi Lor ini yang dulu juga pernah terjadi peristiwa besar di mana bertebaran doa-doa para orang suci. Saat sekarang ini saya ingin ikut berdoa, mendoakan seluruh pemirsa, seluruh warga Nganjuk, seluruh bangsa Indonesia agar cepat terbebas dari pagebluk virus atau yang disebut dengan virus corona atau COVID-19 ini. Mudah-mudahan doa saya dari tempat yang dulu pernah menjadi tempat bersejarah ini bisa ikut memberikan doa agar pagebluk COVID-19 segera sirna dari bumi ini. Pemirsa, saya ingin bercerita bahwa apakah benar zaman dahulu pernah terjadi perang di wilayah Kakatikan Sri Jayamerta ini. Sebagaimana tertera di dalam prasasti Candi Lor pada bait 14, saya secara langsung tidak menemukan kata-kata perang pada waktu itu. Tapi di dalam Wikipedia saya menemukan itu disebutkan ada kata Satruniro. Satruniro artinya adalah musuh bebuyutan. Artinya bahwa dulu terkait dengan Kakatikan Sri Jayamerta ini pernah terjadi perang antara rakyat Kakatikan Sri Jayamerta yang membantu prajurit Pusindok melawan musuh-musuhnya yang diperkirakan adalah musuh-musuhnya para sekutu dari Swarna Dwipa. Sedangkan apakah perang itu terjadi di tempat ini? Saya rasa terlalu dini saya menyimpulkan kalau perangnya terjadi di tempat ini, karena tempat ini adalah tempat suci. Karena tahu sendiri bahwa di belakang saya ini adalah sebuah bangunan suci. Bangunan suci, tanah yang lokasinya didirikan sebuah bangunan suci adalah tidak mungkin telah terjadi pertumpahan darah atau sebagai lokasi peperangan. Hal yang mungkin sebagai lokasi peperangan adalah daerah di sekitar Kakatikan Sri Jayamerta, sehingga pada waktu itu ada kemungkinan bahwa musuh-musuh dari Swarna Dwipa itu sebelum masuk ke Kakatikan Sri Jayamerta sudah dikalahkan terlebih dahulu di batas atau tapal batas Kakatikan Sri Jayamerta ini. Karena menurut isi prasasti bahwa luas tanah yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak yang diberi hak swatantra adalah 6 lampit. 6 lampit kalau dihitung menggunakan hitungan modern sekarang ini seluas sekitar 81 hektar. 81 hektar kalau di sini dianggap sebagai titik tengah, ke utara berarti sekitar setengah kilo, ke selatan setengah kilo, ke timur setengah kilo, ke barat setengah kilo. Sehingga pada radius 81 hektar ini menurut saya adalah pantang untuk terjadi
pertumpahan darah atau peperangan pada waktu itu. Sehingga ada kemungkinan bahwa perang terjadi di tapal batas atau di sekitar tanah Kakatikan Sri Jayamerta ini. Ada kemungkinan bahwa yang sangat melekat sekali dengan toponimi sekarang ini, ada di sebelah barat ini ada nama desa adalah Balong, dan ada desa namanya Geneng, Balong dan Genengan. Dua tempat ini, Genengan itu adalah tanah yang menonjol atau tanah yang geneng, tanah yang tinggi, sedangkan Balong adalah tanah yang lebih rendah. Ada kemungkinan pada waktu itu bahwa strategi perang yang diterapkan oleh rakyat Kakatikan Sri Jayamerta bersama prajurit Sindok pada waktu itu adalah dengan menggali tanah. Tanahnya akhirnya diangkat untuk menjebak para musuh itu, karena para musuhnya itu secara logika dia menggunakan peralatan lengkap, sedangkan kita di Kakatikan Sri Jayamerta ini dalam kondisi peralatannya sangat minim sekali. Jadi itu secara logika yang ingin saya mainkan, bahwa kondisi keterbatasan senjata, kondisi keterbatasan segala sesuatu, tapi bisa mengalahkan musuh-musuh perangnya yang notabene adalah musuh perangnya sudah memiliki peralatan yang sangat kuat. Jadi saya kurang sependapat kalau pertempuran itu dilaksanakan di wilayah Kakatikan Sri Jayamerta ini. Ada kalanya orang menyebut bahwa di dekat komplek Candi Lor ini, di sebelah utara tidak jauh sekitar yang memang melekat dengan komplek Candi Lor ini, ada desa Kalangan, yang diartikan bahwa Kalangan itu tempat untuk arena peperangan. Tapi itu terlalu dini untuk dikatakan bahwa Kalangan itu dulunya sebagai tempat peperangan. Kalau menurut terjemahan dari Kamus Bahasa Jawa, Kamus Kuno Bahasa Jawa, itu Kalangan diartikan adalah tempat untuk beradu ayam. Memang zaman dulu beradu ayam itu sangat populer, sehingga di Kalangan itu dijadikan tempat untuk beradu ayam. Terus ada lagi tempat yang terkait dengan suatu wahana atau suatu tempat yang tempat untuk beradu, itu adalah Loca. Dan satu lagi adalah Melandangan. Di sini ada desa Melandangan, ada desa Kalangan. Dua tempat ini yang mungkin mendekati sekali kalau tempat itu dulunya adalah sebagai tempat untuk beradu ayam atau sabung ayam, atau setidaknya tempat untuk berlatih para prajurit itu masih memungkinkan, tapi bukan suatu tempat untuk pertumpahan darah. Sehingga di tempat Kakatikan Sri Jayamerta ini, karena didirikan sebuah bangunan suci, maka mustahil untuk dulunya adalah sebagai tempat pertumpahan darah. Memang untuk tempat yang diletakkan sebuah bangunan suci, sebuah bangunan candi, harus terpilih. Dan di situ ada klasifikasi tanah. Tanah yang dipilih untuk bangunan suci itu adalah tanah Brahmana, tanah yang punya klasifikasi A. Kemudian klasifikasi berikutnya yang biasanya untuk bangunan perkantoran, perumahan, kemudian untuk persawahan dan lain sebagainya, dan seterusnya itu. Sedangkan di Kakatikan Sri Jayamerta ini tidak merupakan klasifikasi A karena didirikan sebuah bangunan suci. Di tempat ini dulu, selain ini sebagai bukti sejarah Candi Lor ini, juga pernah ditemukan sebuah prasasti yang ada di sebelah barat, karena candi ini dulu menghadap ke barat, bukan menghadap ke utara tapi menghadap barat, karena bukti otentiknya masih di sebelah barat candi itu ada bekas pintu gerbang untuk menuju candi. Di kanan kirinya ada seperti gapuro dua begitu, dan masih tersisa pondasi-pondasinya. Artinya bahwa Candi Lor ini dulunya adalah menghadap ke barat. Prasasti-prasasti itu dulu ditemukan yang disimpan sekarang ini berada di Museum Nasional Jakarta bersama ratusan patung perunggu yang luar biasa, yang konon patung perunggu itu adalah patung agama Buddha. Itu yang sementara bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi peperangan yang pernah terjadi di wilayah Kakatikan Sri Jayamerta ini, terkait dengan isi prasasti yang ada itu terkait dengan kata-kata Satruniro. Maka saya
bisa mengatakan bahwa memang benar terjadi perang. Tetapi perang tidak terjadi di lingkup 81 hektar ini. Perang terjadi di luar 81 hektar ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.